Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sebab keempat, i'ta'ud daulah min amwaliha lirra'iyah. Pemberian negara dari harta negara kepada rakyat. Iqta' di situ maknanya tamlik, pemindahan hak milik. Nah, secara syar'i juga sama. Itu digunakan untuk menyebutkan ma yuqti'uhul imam, apa yang diberikan oleh imam atau kepala negara, ayyu'tihi minal aradi, atau yang dia berikan yang berupa tanah, raqabatan au manfaatan, baik itu lahannya jadi hak milik, au manfaah atau hak guna saja, lima yantafi'u bih, kepada orang yang memanfaatkan tanah tersebut. Sebetulnya juga termasuk yang harta yang lain. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini juga halal. Dalilnya apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a Zubaira raqda farasihi min mawatin naqi'. Ini riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada Zubair bin Awam tempat untuk penggembalaan kudanya Zubair dari tanah mati di Naqi'. Jadi ada tanah yang luas di Naqi', diberikan kepada Zubair bin Awam. Boleh begitu. Tentu ada rinciannya ya. Tidak kemudian diambil pokoknya, dia lupa syarat rukunnya. Dan tentunya nanti ada keadilan, ini penting juga ya. Ada 4 orang Indonesia, ya tentu namanya sudah tahu gitu. Saya waktu di Komnas HAM, saya hitung-hitung 1 orang. Kebetulan banyak pengaduan dari masyarakat gitu. Itu ternyata tanahnya saja yang dikuasai. Tadinya saya kira hanya 5 juta hektar, tapi setelah saya cek di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya hitung-hitung kembali ternyata 5,2 juta hektar. Satu orang ini tanahnya itu 74 kali lebih luas dibanding seluruh wilayah Jakarta. This belong to one single business company. Ada lagi dimuat di Kompas tanggal 4 Sinarmas gitu ya, namanya Eka Cipta gitu kan. Dan ada lagi 5-6 orang itu dihitung ya dari seluruh tanahnya itu yang dimuat di Kompas. Waktu itu kumpul di KPK, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, sekitar 50 juta hektar. Itu dapat dibayangkan sekitar 800 kali luas Jakarta. Itu dimiliki hanya beberapa orang. Dan anehnya lagi ya kalau kita lihat, ada 5 provinsi tidak 1 cm lagi kalau dihitung tanahnya itu tidak dikuasai oleh pihak pengusaha ini. Misalnya Sulawesi Tenggara, karena hitung izin untuk penguasaan tambang, izin ini, izin itu, ya kan? Itu ternyata jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Jadi itu hal yang lain, tapi prinsip asalnya boleh. Wa kadzalika fa'alal khulafa'u min ba'di. Begitu juga yang dilakukan oleh para khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu biasa aja membagi-bagi harta negara kepada rakyat. Terus kalau tambang bagaimana? Tambang itu ada 2, az-zahirah yang ada di permukaan yang nampak, yang orang itu bisa mengambil langsung di situ. Maka hukumnya itu seperti alma, seperti air yang tidak boleh diberikan kepada individu atau swasta untuk menguasai sendiri, orang lain nggak boleh di situ. Jadi wana sufihi sawaun, manusia dalam hal itu sama. Kata Rasulullah, al muslimuna syuraka'u fi thalath. Manusia itu bersekutu dalam tiga hal ya. Alma wal kala wan nar, air, padang gembalaan, dan api. Jadi siapa saja boleh ngambil, nggak boleh ini ada hak kemudian dia pagarin, manusia yang lain nggak boleh mengambil.
Ini kalau dia di permukaan. Nanti kalau kita lihat pendapat para ahli fikih yang memang ada ikhtilaf. Yang di sini ini adalah pendapat dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, kalau Syekh Abdul Qadim Zallum ini dilihat dulu, dilihat dari sisi apakah tambang itu jumlahnya banyak sekali atau tidak. Kalau sedikit, yang itu tidak menyusahkan masyarakat yang lain masih boleh. Karena Rasulullah juga membolehkan sahabat itu membeli sumur misalnya. Di situ air kan. Sayyidina Utsman beli sumur kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Artinya sumur itu, air itu boleh ya, dia pagari untuk dia sendiri. Yang nggak boleh itu kalau di situ ada hajat hidup orang banyak. Yang kedua, al-ma'adin al-batinah, tambang yang dia ada di bawah permukaan bumi. Yang seperti mungkin minyak ya, yang harus digali dulu. Nah, itu kalau kalangan Hanafiyah membolehkan juga. Tetapi mayoritas ulama yakni kalangan Malikiyah, Hanabilah dan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu melarang tambang yang di dalam itu diberikan kepada individu maupun swasta. Harusnya itu menjadi milik umum. Nah, yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum baik di permukaan maupun di dalam perut bumi itu dilihat ya, dilihat kadarnya. Dalam hadis itu kan Rasulullah pernah memberikan tambang garam di Ma'rib. Tambang garam itu bukan berarti petani garam yang mengambil air laut dijadikan garam, tidak. Kalau itu masuk dalam kategori boleh jadi kepemilikan individu saja. Kalau tambang garam ini kan kayak ada gunung garam misalnya. Dia tinggal ngambil aja. Nah, diberikan kepada sahabat ini, Abyad bin Hammal. Setelah itu ada sahabat yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan harta seperti air mengalir. Artinya apa? Depositnya ini besar sekali. Maka Rasulullah kemudian menarik pemberian tadi. Kata Syekh Abdul Qadim Zallum, ini menunjukkan bahwasanya tambang itu boleh diberikan, tapi kalau depositnya besar itu menjadi milik kaum muslimin. Ukuran besar atau enggak nanti ya kepala negara yang menentukan.